Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Agustus 2020 bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Pokok pikiran atau tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi percaya dan berharap. Percaya dan berharap. Tema ini dilandasi dengan firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 18 yang berbunyi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saat ini masyarakat kita sedang berharap, sangat berharap, dan rasanya tidak lama lagi harapan ini akan terwujud, yaitu diedarkannya, dipakai vaksin COVID-19. Akan digunakan vaksin ini sehingga COVID-19 bisa tuntas teratasi. Vaksin sudah ada, sudah diimpor. Vaksin ini sedang diuji klinik. Tinggal nanti persyaratan-persyaratan administrasi atau syarat perundang-undangan saja, maka vaksin ini akan diedarkan. Vaksin ini, harapan vaksin ini bukanlah seperti harapan pepesan kosong, tapi akan nyata. Firman Tuhan yang kita renungkan mengatakan, bagaimana Abraham berharap dan percaya. Sebaliknya, percaya dan berharap. Dua faktor ini membuat kita mampu menerima apapun yang terjadi dari apa yang kita percayai dan yang kita harapkan. Pertama-tama, Abraham tahu pasti siapa yang memberi harapan kepadanya, yang mengatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal ini berarti Abraham memasuki daerah ilahi yang bisa dipercaya dan bisa diharap. Kemudian, apa yang dikatakan dalam janji ini, bahwa Bapak Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, ini sesuatu yang tidak tercerna oleh akal manusia, tidak teranalisa oleh logika manusia, tetapi bukti-bukti kekuasaan Allah yang memang tidak terpecahkan, tidak teranalisa oleh pikiran manusia, sudah nyata bahwa kuasa Allah melampaui akal manusia. Pokok yang kedua yang menumbuhkan harapan ialah situasi Abraham yang harus dia berharap sepenuhnya karena situasi Abraham dan Sarah istrinya sendiri, yaitu Sarah mandul. Secara alamiah tidak mungkin hamil dan usianya sudah tua dan telah mengalami menopause. Lalu dikatakan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, sehingga itu tidak tercerna oleh akal manusia. Namun, mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan mengatakan Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, maka pikiran-pikiran yang lain terlintas dalam pikiran baik Abraham maupun Sarah istrinya, di mana Sarah istrinya memberi saran supaya Abram mengambil
pembantunya Hagar menghampiri Hagar untuk mendapatkan anak dari Hagar, dan ternyata dilakukan oleh Abraham. Maka Hagar melahirkan anak laki-laki, diberi nama Ismail. Inilah pikiran manusia. Ternyata Sarah memang mandul. Terlebih lagi sudah mati pucuk. Sedang Abraham sebagai laki-laki, dia normal. Abraham dan Sarah sempat berpikir, mungkin dengan jalan itu Allah menggenapi janjinya, yaitu dengan jalan mengambil Hagar untuk melahirkan anak bagi mereka. Mungkin begitulah nanti janji Tuhan akan terwujud, sehingga Abraham nanti sungguh menjadi bapa banyak bangsa. Ternyata dengan tegas Allah menolak pikiran mereka ini dengan menegaskan kepada Abraham, anak kandungmu, anak kandung Abraham dan Sarah, melalui dialah digenapi janji Tuhan ini. Dan janji itu bukan untuk kepentingan keluarga Abraham, tetapi sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan manusia. Bukan untuk mengangkat Abraham, tapi untuk keselamatan manusia. Abraham dan Sarah tetap berharap untuk dikaruniai anak, walaupun mereka mencampurkannya dengan pikiran mereka sendiri. Namun harapan itu tidak pernah pupus, tidak pernah hilang, tidak pernah terbenam. Abraham dan Sarah tidak melupakan janji itu. Mereka terus berharap, tidak melarikan diri dari janji itu, tidak menganggap enteng janji Tuhan. Tetapi mereka tetap setia menanti dan menanti. Setahap demi setahap Abraham bertekun dalam pengharapannya, yang akhirnya Sarah mengandung anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ternyata Allah menggenapi janjinya yang tidak putus-putusnya diharapkan oleh Abraham. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam landasan firman Tuhan kita tadi mengatakan, Abraham berharap walaupun tidak ada alasan untuk berharap. Atas dasar itulah dia menjadi percaya dan berharap, dan Tuhan menggenapkan janjinya mengaruniakan anak kepada suami istri Abraham dan Sarah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tidak henti-hentinya kita memiliki harapan kepada Tuhan. Harapan itu makin besar kalau kita lihat janji Tuhan, melihat karya-karya Tuhan Yesus, melihat karunia-karunia Roh Kudus yang dijanjikan. Misalnya, saat penyakit membebani, kita berharap kesembuhan. Tidak saja melalui pertolongan medis, tetapi kita berharap mujizat kesembuhan. Demikian pula pada saat usaha atau pekerjaan kita bermasalah, mungkin terkena PHK, usaha berhenti, kita berharap pertolongan Tuhan untuk mendapat pengganti pekerjaan yang baru atau usaha yang baru. Dari semua kesulitan yang kita hadapi, seperti penyakit, kesulitan pekerjaan, hilangnya usaha yang ternyata tidak kunjung selesai. Namun apakah kita berhenti berharap pada janji Tuhan? Dua pokok yang harus setiap saat kita pertajam, yaitu percaya dan berharap. Orang yang tidak bisa dipercaya, tentu kita tidak berharap apa-apa daripadanya. Kepada siapa kita berharap, tentu dia itu bisa kita percayai. Jadi
pengharapan dan percaya ini menjadi dua sisi mata uang, sehingga dia berharga dan berkuasa, mempunyai power, percaya dan berharap. Pengharapan kita yang sejati ada dalam Kristus, yang memanggil kita untuk percaya kepadanya. Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, maka kepadanya dikaruniakan hidup yang kekal. Hidup kekal adalah di atas segala harapan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana kita mempertajam, bagaimana kita memperdalam, percaya dan berharap, berharap dan percaya. Kristus adalah penggenapan percaya kita. Kristus adalah penggenapan harapan kita, hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memohon kuasa kasih Bapa menolong bangsa kami bersama bangsa-bangsa di dunia ini, agar kami mampu menanggulangi wabah COVID-19. Banyak kesulitan, hambatan-hambatan membuat harapan kami tidak terwujud. Namun kami percaya kuasa Kristus mampu memenuhi dan mewujudkan harapan-harapan kami. Kami berdoa kiranya mereka yang sakit, yang mengharapkan kesembuhan, mereka yang mengalami PHK, mengharapkan pekerjaan yang baru, mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Itulah harapan kami, dan begitu percaya kami kepadamu mendukung harapan ini. Bapa dalam sorga, berkati gereja-gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanan, mewujudkan garam dan terang dunia. Berkati gereja GKI yang sudah 32 tahun melayani. Berkati GKI Kuitang yang sudah 91 tahun melayani. Berkati semua kami menghadapi berbagai kendala agar percaya dalam Kristus terpelihara, percaya dan harapan kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini ya Bapa, melalui Sang Pengantara kami, Kristus Yesus, harapan landasan iman kami yang sejati. Amin.